Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq fa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Para asatizah yang kami muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Barakah yang baru saja terpilih, Al-Mukarram Bapak Ustaz Rusdan. Oh, Bapak Ustaz Husni. Mudah-mudahan kita doakan Allah memberikan kekuatan, taufik dan hidayah bisa mengemban amanah yang diberikan, membawa perubahan dan kebaikan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Mari kita awali majlis kita malam ini dengan bersama membaca suratul Fatihah. Semoga Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi al-Fatihah. Amin ya rabbal. Sebelum saya bahas sedikit tentang masjid dan keutamaannya, karena tadi ada yang WA, Ustaz pesan-pesan sedikit untuk DKM baru. Ada seorang sahabat, di dalam riwayat ini ada dua. Ada yang mengatakan laki-laki, tapi ada yang mengatakan perempuan. Tapi yang paling kuat mengatakan perempuan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu bermimpi. Ada seorang sahabat ketemu Nabi di dalam mimpinya Rasul. Bukan dia mimpi ketemu Rasul, tapi Rasul mimpi ketemu ini orang. Ini kan berarti ini orang ini, wah, ini orang biasa, bukan orang biasa nih. Kalau kita mimpiin Rasul aja Pak, itu udah sangat luar biasa. Ini Rasul mimpiin kita. Begitu dia lihat orang ini, dia itu ada di dalam surga. Dilihat Allah, ya dilihat Nabi, dia ada dalam surganya Allah. Lalu pagi hari Rasul ini nanya ke sahabat, kalian tahu nggak di mana si fulan? Sahabat bilang, ya Rasulullah, orang tersebut sudah meninggal dunia. Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak ada yang mengabari aku? Kenapa? Karena aku telah melihat dia di dalam surganya. Tahu nggak apa ibadahnya, amalannya? Di dalam hadisnya disebutkan 5 talqatul qadha fil masjid. Ya, ini orang yang diimpikan dilihat Rasul di dalam surganya Allah dalam mimpinya Nabi, itu punya kebiasaan suka mungut kotoran yang ada di masjid. Jadi ngelihat ada bala-bala, apa bahasa Sundanya ngebala. Kalau ada ngelihat kotoran, bala-bala, ada ngelihat kotoran diambil dibersihin. Bayangin Pak, kepedulian wanita ini, orang ini kepada masjid, kotor dibersihin, dilihat Nabi dalam mimpi Rasul ada di dalam surganya Allah. Apalagi ini bukan sekedar lagi ngebersihin,
ngatur, memanage masjid. Kalau betul-betul dia atur menjadi apa? Dewan kemakmuran masjid yang bukan cuma memakmurkan masjidnya, tapi memakmurkan jamaah di sekitarnya, maka apa? Jaminannya surga. Jadi ketika terpilih jadi DKM tuh hitung-hitungannya jangan lagi angka. Duh, sangat capek jadi DKM, kenapa? Salah dikit diomongin jamaah, salah dikit diomelin. Apalagi beliau masih muda nih. Ya bener gak? Antar dikit-dikit tentang DKM ini begini, banyak yang ngatur, ntar banyak pikiran-pikiran Ustaz. Ya masalah konsumsi pengajian aja nih. Ada yang pilih nasi, ada yang pilih kue, ntar Ustaz yang sendiri. Tapi kalau bisa dijalaninya dengan apa? Dengan baik, ya apalagi mohon maaf, ngurus masjid nggak ada yang digaji Pak, bener nggak? Ngurusin masjid, mengatur semuanya. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas dan ridho, layaknya seorang wanita sahabat tadi, dia dilihat oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Itu yang dilihat lagi bukan lagi kita cari sesuatu, tapi apa? Ya Allah, semoga dengan terpilihnya kami beserta jajaran, bukan ketua DKM doang, pengurus-pengurusnya, termasuk kita yang memakmurkan masjid, ada kegiatan masjid kita ikut sumbangsi, ada acara kata ketua DKM, besok kita mau ngadain acara maulid, mau ngadain acara Isra Mi'raj, yuk bapak-bapak ibu-ibu sama-sama kita urunan buat acara tersebut, kita ikut membantu, ikut ambil andil, ikut ambil bagian, maka insya Allah mudah-mudahan layaknya sahabat yang dilihat Rasulullah dalam mimpinya, kita pun bisa masuk ke dalam surga karena memakmurkan dan ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan masjid. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang selanjutnya ini, makanya saya bawa buku dua nih. Ini ada dalam kitab Muntakhabul Ahadits. Cuman saya bawa yang bahasa Indonesianya, yang bahasa Arabnya nggak saya bawa. Di sini ada beberapa hadis keutamaan tentang masjid. Nah, di sini ada disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini hati-hati ini Pak. Ini hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Saya pernah cerita ini, kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri dari tafsir Ibnu Katsir jilid pertama. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, man alifal masjida alifahullah. Orang yang cinta, orang yang senang, hatinya selalu tertaut sama masjid, maka kata Allah, Allah pun cinta dia. Orang yang senang sama masjid, maka Allah pun senang, cinta sama nih orang. Hati-hati, kadang gara-gara cuman gak kepilih ngambek. Ada gak yang begitu? Gak mau datang ke masjid. Jangan. Kita gak begitu jadi orang. Mau siapapun, karena tujuan kita betul-betul lillahi kalimatillah, maka apa? Yuk sama-sama kita bangun masjid ini, kita makmurkan masjid ini, kita cinta sama masjid. Kadang ada orang yang sama masjid, termasuk perangkatnya, di dalamnya apa? DKM-nya dia gedek, hati-hati. Ini kata Nabi, hadisnya sahih, disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabrani. Takutnya apa? Kita benci sama masjid, nanti Allah yang benci kita. Ya, alah, masjid tiap bulan mintain duit mulu sih. Kan ada tuh Pak, suka ngider tuh. Ya, minta Ya, kotak amal muter tiap bulan, kan ada tuh pengurus. Ya, tiap minggu apa tiap bulan? Oh, tiap minggu, Mas, subhanallah. Ya, nggak apa-apa. Seadanya kita, nggak dipaksakan kok. Kita punya 2.000 silakan, 5.000 silakan, 50.000 monggo, nggak ada yang memaksakan. Ya, jangan sampai hanya gara-gara itu ada terbesit kebencian tuh. Pengurus masjid yang minggu muter mulu. Nauzubillah. Di sini kata Nabi, man alifal masjidah, yang senang cinta sama masjid, maka apa? Allah cinta sama dia. Jangan gara-gara cuman tromol yang itu nggak wajib, ya boleh ngisi mau enggak,
kita benci, naudzubillah, rezeki kita ditahan sama Allah. Yuk sekali lagi sama-sama kita memakmurkan masjid. Dan salah satu bentuk memakmurkan masjid dalam Al-Quran disebutkan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan Allah, memakmurkan masjid adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari kiamat. Apa tandanya ada iman dalam hati kita? An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Nabi ditanya, Rasul, apa tandanya orang punya iman? Nabi mengatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahul iman. Kalau kamu ngelihat orang langkah kakinya tuh ringan menuju masjid, buat sholat berjamaah, juga buat setiap kegiatan-kegiatan masjid, maka kata Rasulullah, saksikan orang itu adalah orang yang punya iman. Maka salah satu indikator kita ini ada iman dalam hati, salah satunya apa? Langkah kakinya ringan untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi jangan juga jadi jumawa, pulang dari masjid habis sembahyang isya atau dari sembahyang di Al-Barkah melihat tetangganya nggak sembahyang, punya iman. Oh, jangan begitu. Ya jangan merasa paling baik dari antara yang lain. Kita ajak, kita memakmurkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ada rahmat Allah, itu sedikit. Yuk mari sama-sama sekali lagi tanggung jawab masalah kemakmuran masjid ini bukan tanggung jawab DKM doang. DKM udah punya program bagus, tapi kalau jamaahnya kagak dukung, ya percuma aja. Ya, begitu juga kadang ada yang DKM yang mandek aja, kagak ngapa-ngapain. Kegiatan masjid cuma sembahyang 5 waktu, udah. Jangan. Jadikan masjid. Nabi ketika pertama kali datang ke kota Madinah dalam hijrahnya, yang dibangun Rasul itu bukan rumah, bukan pasar. Yang dibangun Rasul adalah Masjid Quba. Karena semua perkara agama itu sentralnya di masjid. Masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan masalah semuanya itu ada di masjid. Maka jadikan masjid ini bukan cuma tempat ibadah. Jadikan tempat masjid ini segala sesuatunya. Ini kadang kita kan apa-apa dikit-dikit dilarang, Pak. Kadang pengurus masjid ada kayak begitu, Pak. Wah, anak remaja mau latihan ini, mau rapat, nggak boleh suruh-suruh, terperkotor. Timbang kotor bisa dibersihin, Pak. Ada kadang begitu. Ibu-ibu mau lagi pada kumpul-kumpul, ibu-ibu kakak, silakan bukakan pintu masjid. Jadi masjid itu sekali lagi bukan hanya untuk tempat ibadah sholat saja. Jadi di sini juga tempat pendidikan. Kita menimba kembali ilmu-ilmu agama untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, ya kajian-kajian dan lain sebagainya. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, itu sekedar untuk menyemangati sama-sama tugas memakmurkan masjid ini bukan hanya di pundak DKM pengurus, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, kita saling support, saling mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh ketua DKM baru. Tapi titip pesan saya terakhir satu, ketua DKM, ada dari kegiatan-kegiatan di luar yang bisa diterapkan di tempat kita. Ada orang tuh Pak kalau pengajian masjid-masjid kemana? Ke Jogokarian. Bagus tadi banding, tapi nggak semua yang ada di sana bisa diaplikasikan tempat kita. Di sono punya saldo 0 rupiah. Saldo tuh nggak ada. Pokoknya ketika ada dalam masuk dana habis, ketika masuk dana habis. Lah jangan coba-coba di masjid kita. Kalau di sono saldo 0 rupiah, besok mau ngadain maulid, bapak-bapak langsung ada datang puluhan juta. Lah di sini kalau mau diterapkan yang model begitu saldo 0 rupiah, ini saldo ada berapa? 15 juta, habisin semuanya. Besok keran copot, duit mana? Iya, iya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan itu apa? Di luar kita ambil, kita terapkan tempat kita, tapi enggak semuanya juga bisa diterapkan.
gitu ya. Dan kalau bisa jangan hanya memakmurkan masjidnya doang. Masjidnya cakep, pakai AC, wow semuanya udah. Jamaah di sekitarnya nggak makmur. Apa? Titip pesan saya, makmurkan jamaahnya dengan apa? Yatim-yatim piatunya diurus. Janda-janda tua, yang tua ya diurus. Itu diurus. Makin miskin tuh apa? Itu. Makanya di sana itu ada tuh Pak, di masjid di Kota Bumi. Itu masjidnya, Ustadz, dia punya tabungan apa? Kayak ATM beras. Didata sama dia, fakir miskinnya siapa aja, janda tua yang nggak punya apa? Dikasih kayak ATM, nanti tiap bulan bisa ngambil beras. Atau kalau mau kayak begitu ribet, 5 bulan makmurkan, insya Allah. Kalau tujuannya jelas, insya Allah tangan-tangan Allah akan turunkan bantuan melalui tangan-tangan hamba. Jangan takut, ya semangat Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bapak-bapak jangan mentang-mentang ketua DKM yang muda main diomelin aja, jangan ya. Baik-baik, ya, kalau ada yang kurang diarahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sudah bahas kemarin sedikit di Subli. Ya barangkali mungkin ada yang belum hadir. Ini saya akan mengajak membahas sedikit tentang masalah bulan Rajab, supaya perkara Rajab, ya permasalahan Rajab ini tidak jadi rancu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, keutamaan bulan Rajab. Ya, yang saya bahas satu keutamaan bulan Rajab. Dalilnya ada dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhur. Inna sesungguhnya, iddata bilangan, asyuhuri bulan-bulan, indallahi diciptakan Allah, ditetapkan Allah. Ibna asyara syahron, 12 bulan, fi kitabillah. Kalau saya artikan secara kata. Kalau diartikan lengkapnya begini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan jumlah bilangan bulan dalam setahun. Allah menciptakannya ada 12 bulan. Jadi yang nyiptain bulan ada 12 dalam setahun bukan manusia. Tapi siapa? Allah. Ditegaskan di mana? Surah At-Taubah ayat 36. Kapan Allah nyiptainnya? Fi kitabillah. Yakni di sini disebutkan apa? Fi lauhil mahfuz. Allah nyiptainnya itu setahun ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ditetapkan di lauhul mahfuz sebelum Allah nyiptain langit bumi. Apa makhluk yang pertama diciptain Allah? Siapa Pak? Manusia yang pertama diciptain Allah, betul, Nabi Adam. Tapi kalau makhluk yang pertama diciptain Allah adalah kolam. Tahu kolam? Apa kolam? Iya, bukannya bak, bukan pena. Jadi Allah nyiptain pena. Begitu pena sudah tercipta, nun wal qalami wa ma yasturun. Lalu Allah bilang, Allah pertama kali nyiptain makhluk apa? Pena. Hai pena, kata Allah, tulis takdir-takdir manusia dan semua makhluk di muka bumi itu di lauhul mahfuz. Dikuatkan di dalam hadisnya Rasul, kutiba maqadirul khalaiq khamsina alfasanatin qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah ciptain langit dan bumi, ini langit sama bumi belum ada nih, belum diciptain Allah. 50.000 tahun sebelum itu ada, Allah sudah menulis takdir manusia. Ustadz Husni, beliau terpilih jadi ketua DKM Masjid Jami Al Barakah. Itu udah ada di lauhul mahfuz
50.000 tahun sebelum Allah ciptain langit dan bumi. Jadi gak ada di dalam dunia ini sesuatu yang kebetulan. Kebetulan Ustaz, jodoh saya nih ketemunya di kantor. Enggak. Semua udah ada ditulis Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah ini biar paham, yang di dalam catatan itu namanya kodok. Kalau itu sudah terjadi di muka bumi, namanya qadar atau takdir. Ustadz Husni sebelum dipilih baru menjadi kodok tuh. Ustadz Husni jadi ketua DKM. Tapi kapan pemilihan? Ini ya penetapannya tadi. Maka tadi pas ditetapin baru itu berubah menjadi qadar. Makanya sekali lagi tidak ada yang kebetulan. 50.000 tahun sebelum terjadi dan tercipta apa-apa, langit dan bumi, Allah sudah tulis takdir manusia. Makanya kalau terjadi sesuatu, rukun iman yang keenam, kita iman percaya kepada qada dan qadar, khairuhu wa syarruhu faminallah. Baik buruknya datangnya dari Allah. Maka jangan ngeluh. Ya, jangan ngeluh. Yang laki, bapak-bapak mau kerja, tiba-tiba hujan. Hujan, mau kerja. Jangan. Tapi apa? Tiba-tiba pas jalan banjir. Ya, banjir. Tapi bilangnya apa? Bos, mohon maaf, qadarullah, banjir. Nyebutnya apa? Qadarullah. Pengen datang ke pengajian, tiba-tiba sakit. Ya Allah, sakit padahal pengen banget datang pengajian. Nyebutnya apa? Qadarullah. Segala sesuatu yang terjadi sudah ditetapkan sama Allah. Nyebutnya kalau ada sesuatu apa? Qadar. Baik, yang kedua, Allah nyiptain bilangan bulan dulu sebelum diciptakan langit dan bumi. Lalu kata Allah apa? Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang diciptakan Allah, Allah ngistimewain 4. Ada 4 bulan. 12 bulan. Yuk sama-sama. Bulan Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Syab, Roma, Syab, Zulhijjah. Dari 12 bulan ini kata Allah, aku istimewakan 4. Nah, nggak ada di dalam ayat tadi surat At-Taubah apa nama bulannya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis ke 4664 ya, 4662. Lalu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis ke 1679, disebutkan oleh Nabi, innal arda istadarat kahayati. Bumi itu muter dari sejak diciptakan pada porosnya. Lalu Allah ciptakan 12 bulan dalam setahun, Allah istimewakan 4 bulan disebutkan Nabi. Apa itu? Bulan ke-11, 12, 1. Dan yang terakhir terpisah yaitu bulan ke-7. Apa saja? Yuk sama-sama. 4 bulan yang diistimewakan Allah. Sama-sama. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir bulan Rajab. Bukan Ramadan, Rajab. Rajab, tapi ditulis Rajab. Orang kita nyebutnya Rajab. Ya benar ya? Jadi Rajab apa Rajab? Baik. Maka apa kemuliaan bulan Rajab ini, Pak? Kemuliaan bulan Rajab, dia adalah bulan terakhir atau bulan keempat yang dimuliakan. Sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas menambahkan, kata Ibnu Abbas, Rasul menjelaskan kepadaku, innal hasanati fiha, semua kebaikan-kebaikan, semua ibadah-ibadah, kalau dikerjakan di bulan haram, bulan mulia atau bulan Rajab, salah satunya, pahala dilipat gandain.
Kita sholat berjamaah 27 derajat. Tapi karena sholat isya kita tadi di bulan Rajab, pahala dilipat gandakan 2 kali lipat. Maka yuk sama-sama saya mengajak kepada semua yang hadir, saling mengingatkan, kita banyak-banyak apa? Tingkatkan ibadah di bulan Rajab ini. Mau dengan puasa, mau dengan sholat, mau dengan zikir, mau dengan baca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Nah, kita hadir hari ini di mana? Di masjid dalam rangka pengajian. Insya Allah pahala yang kita dapat berlipat ganda. Amin. Karena kita ada di bulan Rajab, bulan yang mulia. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya di antara amalan-amalan ibadah yang dianjurkan Nabi, tapi Nabi menekankan jangan sampai tinggalin puasa. Kalau bisa di bulan Rajab puasa. Kenapa? Karena pahala puasa itu punya nilai yang spesial. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Idza hamma 'abdi," apabila hambaku niat pengen beribadah, nanti malam saya mau tahajud, niat nih, kan belum ngerjain, baru apa? Maka kata Allah, kataballahu lahul hasanah, Allah ganjar niat baik kita buat ibadah. Berapa deh? 1. Orang niat mau ibadah dapat pahala berapa? Makanya banyak-banyak kita buat banyak niat. Tapi kalau bisa kerjain. Nah, kata Nabi, fa'in amilaha, kalau dia kerjain, saya niat kata Ustaz Husni ntar malam mau tahajud, dapat pahala berapa? Terus malam jam 3 Ustaz Husni tahajud, maka pahalanya dilipat gandakan sama Allah jadi 10. 10 itu kata Allah nggak berhenti, dilipat gandain lagi sampai 700 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin. Makanya para ulama-ulama mengatakan amalan ibadah yang kita lakukan itu mentok 700 kali lipat. Jadi kita ngapain aja di ibadah mentok 700. Dalil yang lain yang menguatkan mentok pahala ibadah 700 kali lipat yaitu sedekah. Surah Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Maka orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah itu laksana menanam benih. Benihnya numbuh menjadi sebuah pohon. Pohonnya punya 7 dahan, dahannya masing-masing ada 7, masing-masing dahan punya 100 ranting. Jadi kita sholat mentok 700 kali lipat, kita baca Quran mentok dilipat gandakan pahalanya 700, termasuk sedekah. Nah, begitu juga sama nih, kita hadir ke majlis mentok pahala ibadah datang ke pengajian berapa? 700 kali lipat. Maka ntar pulang dari sini ada yang dapat pahala 700. Kok maksimal Ustaz? Iya, dia datang sambil nyatet, perhatiin. Ada yang dapat 500, 400, 300 dan seterusnya. Itu semua sesuai dengan kehusyukannya. Ketika dia lagi datang pengajian, ngobrol sama sampingnya dikurangin. Datang ke pengajian main handphone, kurangin. Nah, ini dah kita kembali. Tapi di dalam hadis Allah bilang, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kullu amalin ibni Adam lahu, setiap ibadah yang dikerjakan manusia untuk mereka. Kita sholat buat kita, kita zakat buat kita, kita umroh haji buat kita, kecuali satu, kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzibi, aku akan kasih pahala orang yang puasa berlipat ganda lebih dari apa? Dari 700 kali lipat, unlimited, gak terbatas. Itulah kenapa
Nabi nganjurinnya apa Pak? Puasa di bulan Rajab. Kenapa? Amal-amalan yang lain silakan tingkatin. Biasa cuma sholat wajib, qobliyah ba'diyah. Biar bulan Rajab tahajud, duha, baca Quran, zikir, tapi jangan tinggalin puasa. Kenapa? Karena puasa pahalanya tanpa batas. Nah, sekarang puasa Rajab. Ya. Ustaz, bagaimana dengan puasa Rajab? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari mengatakan, sumu ayyamal hurum watru. Banyakin oleh kalian puasa di bulan haram, termasuk di bulan Rajab. Watru, tapi tinggalin. Maksudnya apa? Jangan puasa sebulan penuh. Maka ulama fikih mengatakan kalau ada orang puasa sebulan penuh selain Ramadan, makruh. Jadi kalau misalkan bulan Rajab 30 hari, kita puasanya berapa? 25, 28. Gak boleh puasa sebulan penuh. Puasa yang dilakukan sebulan penuh hanya satu. Puasa apa? Ramadan. Bisa dimengerti? Nah, jadi kalau ditanya, ada nggak Ustaz puasa Rajab? Ada. Apa hukumnya? Sunnah. Mana dalilnya? Sumu ayyamal hurum watru. Itu dalilnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, cuma banyak beredar nih di bulan Rajab dalil-dalil yang ini bermasalah. Terkadang ustadznya juga nggak main nyampein aja. Padahal hadisnya bermasalah, hati-hati. Nah, ini makanya saya bawa nih kemarin Mas Subring. Ini saya bawa juga. Ini kitabnya Al-Ghunyah di Thalibi Thariqil Haq, karya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di sini dikatakan ada hadis. Di sini disebutkan satu hadisnya. Wa akhbarana Syekh Imam Habbatullah Ibn Mubarak bisnadihi an Yunus anil Hasan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman min Rajab, orang yang puasa satu hari di bulan Rajab, adzana lahu bisyami sanataini, diganjar oleh Allah baginya pahala laksana mengerjakan puasa 2 tahun. Kita puasa sehari di bulan Rajab, dapat pahala berapa? Puasa 2 tahun. Wa man shoma nisfu min Rajab, yang puasa 15 hari di bulan Rajab, adzala lahu bisyami 30 sanatan, diganjar pahala 30 tahun. Masya Allah. Dasar gak Bang? Tapi di sini disebutkan haditsun maudhu, itu hadis palsu. Masalahnya hati-hati. Kalau udah bilang begitu atas nama Nabi, takutnya apa? Kita berdusta atas nama Rasulullah SAW. Lalu yang berikutnya nih ada juga nih hadisnya. Saya langsung bacakan hadisnya. Man shoma awwala yaumin min Rajab, barang siapa yang puasa satu hari di awal bulan Rajab, adalah siyamu syahrin, maka baginya puasa pahala puasa 1 bulan. Tanggal 1 Rajab kita puasa, ya 1 Rajab puasa, maka yang puasa tanggal 1 Rajab dapatkan pahala puasa 1 bulan. Wa man shoma sab'ata ayyam, yang puasa 7 hari di bulan Rajab, ghuliqat anhu abwaab jahannam as-sab'a, ditutup baginya pintu neraka yang 7. Wa man shoma, barang siapa yang puasa 8 hari di bulan Rajab, maka apa? Futihat lahu abwaabul jannah as-samaniyah, baginya dibukakan kelak di surga pintu surga yang 8. Lagi-lagi haditsun maudhu, hadisnya. Jadi saya kemarin di Subling menggambarkan Pak, ini air putih, ini kopi. Wudu itu ibadah. Saya wudu di keran masjid, benar wudu saya, sah nggak wudu saya? Sah, pakai air suci dan mensucikan. Tapi kalau saya wudu pakai air kopi, sah nggak wudu saya? Benar nggak? Puasa Rajab itu ada. Puasa Rajab disunnahkan Nabi, diperintahkan. Tapi jangan salah ya, mengambil landasan dalil hadis yang memotivasinya. Gitu. Kalau kita termotivasi untuk puasa Rajab,
tapi dalilnya yang salah, yang palsu, hati-hati, takutnya puasanya bermasalah. Baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yuk konsentrasi ke saya, Pak. Niat saja dapat berapa tadi? Berapa? Kalau dikerjain? 1 Rajab itu bertepatan dengan tanggal 1 Januari. Jadi hitungnya gampang, Pak, nggak ribet. 1 Januari 1 Rajab, 5 Januari 5. Mengerjakan puasa Rajab ini bisa dilakukan, bisa sendiri, bisa juga mendampinginya disertakan dengan Senin Kemis, bisa juga dengan puasa Ayyamul Bid, atau barangkali ibu-ibu yang kemarin punya utang puasa Ramadan karena haid atau karena nifas habis melahirkan, bayarnya di mana? Di bulan Rajab, itu pun sama dengan seakan-akan puasa Rajab. Ada puasa pertengahan bulan setiap bulan Hijriah, namanya puasa apa? Berapa hari? Ketika kita niat dapat pahala 1, ngerjain dapat. Ketika kita puasa Ayyamul Bid 3 hari, maka nilai pahalanya seakan-akan dikalikan 10. Berarti berapa? 20. Maka orang yang mengerjakan puasa Ayyamul Bid di bulan Rajab pertengahan bulan ini seakan-akan dia puasa sebulan penuh. Bisa dimengerti? Ini menurut pendapat para ulama. Nah, kapan puasa Ayyamul Bidnya? 13, 14, 15, Senin, Selasa, Rebo. Kapan? Besok. Yuk, angkat suaranya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Saya berjanji akan puasa Ayyamul Bid besok hari. Makin kecil aja suaranya ini. Udah janji tuh sama Allah tuh. Pak, saya ngajak, insya Allah saya juga kerjain. Yuk, ntar malam kita apa? Ini sahur 3 hari, 13, 14, 15. Niatinnya apa? Niatinnya saya mau niat puasa Ayyamul Bid di bulan Rajab karena Allah. Udah 3 hari. Nah, ini ketua DKM nih, Ustaz Husni. Nih terobosan baru. Kegiatan gak usah nungguin minggu depan, bulan depan. Besok langsung kerjain Ustaz Husni. Apa? Sediakan takjil buat yang buka. Nggak usah berat-berat. Teh sama gorengan. Harus kebuli kok. Boleh juga sih sekalian syukuran ya. Kira-kira setuju nggak? Setuju terus. Ya nggak, di 3 hari nih fasilitasin jamaah. Ya duit ini buat apa? Buat jamaah fasilitasin. Nih besok, tapi jangan pada kagak puasa, ntar dikasih takjil, puasa enggak, ngaku-ngaku doang. Ya, insya Allah, saya juga insya Allah. Pak, mohon maaf, bukan mau bersaya-saya ya. Saya besok itu acara pengajian dari siang, dari pagi sampai malam di Jakarta. Ya, ke Samsat Jakarta Timur, dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Ya itu, kalau dihitung-hitung, saya jalan ke sono ke jauh banget, capek banget berkendaraan. Tapi apa? Ibadah tuh harus dipaksain, insya Allah nanti biasa. Yuk sama-sama. Ya bisa, insya Allah bisa. Niatin, ntar malam pasang alarm apa? Kita sahur. Besok kita mulai itu. Saya juga insya Allah akan melaksanain. Saya ngajak, insya Allah juga saya ngerjain. 13, 14, 15, 3 hari seakan kita dapat mengerjakan puasa di bulan haram. Ya, tinggal nanti datang ke sini jam 5. Insya Allah tuh teh dan ya gorengan dan insya Allah. Nggak tahu kalau kebulinya. Kalau bisa sama-sama, nggak usah juga kita korbankan. Bismillah, saya mau sedekah besok yang puasa bawa gorengan. Wah, saya betul lagi ada rezeki nih. Kalau nggak bikin istrinya, Neng apa? Bikin kolak. Ngapain bang? Udah bikin kolak, bawa ke masjid. Ada yang bawa ini dan lain sebagainya dari kita buat kita. Insya Allah ya. Tadi di Al-Hidayah juga saya ajakin. Sama kita puasa bareng-bareng. Insya Allah berkah. Yang terakhir sebagai penutup, karena saya ini ditunggu juga mau ada rapat Sumring Akbar di MUI. Nah, ini saya ngelebar dulu sedikit Pak. Gini, kemarin udah dapet infonya ya, sama-sama ini acara bareng-bareng. Saya ditunjuk lagi jadi ketua.
pengennya sih yang lain aja, karena di global ya udah dah, gitu kan. Memang dari masjid nanti 100 itu sama-sama patungan 100.000. Saya ucapin terima kasih dulu sebelumnya atas doa-doa para jemaah. Alhamdulillah kemarin perjalanan umroh kami itu diberkahi keselamatan dan juga kesehatan, kembali ke tanah air sehat walafiat. Saya doakan kepada ibu semuanya bisa melaksanakan haji dan umroh. Kalau ditanya pengen umroh nggak pengen, ada yang ngejawab, duitnya dari mana Ustaz? Jangan mengkerdilkan dan mengecilkan Allah. Kalau Allah udah mau panggil gampang Pak, gampang. Jangan mengkerdilkan Allah. Nah, kita nggak ada yang tahu Pak. Nah, kemarin Subing Akbar itu dari kiai, ustadz, jamaah yang datang, yang dapat kiai bukan? Marbot yang dapat Pak, bener gak? Oh, ibu-ibu biasa pengurus MUI enggak. Jadi itu mah kagak ada dipakai di dibikin-bikin, direkayasa enggak. Saya yang ngatur, insya Allah semuanya adil bener. Ya nih ada beberapa nih udah mau mengajak kerjasama. Mudah-mudahan sih ada dari satu travel 2, satu lagi mau ngasih 1, belum nanti dari ini. Ya mudah-mudahan bisa lebih dari kemarin. Kalau kemarin 2, target kita mudah-mudahan bisa 5 tahun ini. Ya mudah-mudahan ya kali aja. Kita nggak ada yang tahu. Salah satunya mungkin diantara kita yang terpilih, gitu kan, bisa berangkat umroh melalui jalan itu. Kalau nggak dapet itu kali aja dapet kambing. Kemarin kan dapet kambing nggak? Al-Kausar kemarin, ya kan? Atau dapet sepeda dan lain sebagainya. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Tujuannya kita silaturahim, ya sama-sama menghidupkan subuh berjamaah di Kecamatan Priok dan silaturahim dan menumbuh menjalin hubungan baik dengan warga Priok dan juga insya Allah nanti akan datang ke Pak Wali Kota insya Allah kalau nggak ada halangan. Ya, nah kita kembali. Terakhir nih sebagai penutupnya, selain puasa, ini kemarin udah saya sampaikan juga Pak Subri, tapi takut nggak semuanya hadir. Ada di antara ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Rajab yaitu doa. Kata Anas bin Malik di dalam kitab ini disebutkan para salafus saleh, ya kan, di isnadihi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu idza dakhala Rajab, Rasul dan para sahabat tabi'in semuanya kalau udah masuk Rajab itu baca doa. Apa doanya? Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Saya kalau ngajak doa udah giliran Allah mau barik lana, ingatnya makan aja enggak. Jangan masalah ini mirip nih, ujungnya mirip. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini yang imam sholat usahain tiap waktu baca. Kenapa Nabi membaca para doa ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Berkahi usia kami, berkahi kehidupan kami, ekonomi kami, rizki kami semuanya ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Sampaiin ya Allah kami bisa ketemu bulan Ramadan. Berapa banyak tetangga, saudara, jamaah kita, bahkan mungkin keluarga tahun kemarin masih sholat tarawih di Al-Barkah, puasa bareng-bareng, buka bareng-bareng, Idul Fitri bareng-bareng. Tahun ini udah gak lagi bersama kita. Kenapa? Meninggal dunia. Kita pengen kan bisa panjang umur, minimal bisa ketemu bulan suci Ramadan tahun ini. Yuk, sekali lagi banyakin baca doa ini. Ustaz, gak bisa gak apa, bahasa Indonesia gak apa-apa. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan, sehatkan badan saya, panjangkan umur saya, sampaikan bertemu bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Ada? Baik, karena saya mohon izin tidak bisa sampai lama-lama ya, karena ditunggu ketua panitia masih di sini. Saya tadi mau nggak enak ya, saya bilang biar bisa bagi waktu kedua-duanya ya. Sebelum kita tutup, kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala
Semoga dengan berkah Al-Fatihah yang kita baca, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Al-Hadirin ya Al-Fatihah. أمين وفانا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وبحق صاحب الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا يا الله يا حنان يا منان أبواب الصحة والعافية وافتح لنا يا رحمن يا رحيم أبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب البركة وأبواب المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في صحة وعافية وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak ingat besok kita puasa, ya malam kita sahur. Ya Ustaz Husni, ya bismillah pergerakan awal kepemimpinannya besok 3 hari buka bareng puasa, insyaallah berkah ya. Saya langsung izin pamit ya, saya mau rapat di gedung MUI. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan yang sudah dihidangkan, disiapkan dibalas kebaikan yang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai pengajian kita pada malam hari ini. Semoga yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup pengajian pada malam hari dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Bapak semuanya wabarakatuh. izin pamit ya, mohon maaf saya ada rapat ya. Sehat-sehat semuanya. Amin. Puasa ya.